Selamat malam YouTuber Merah Putih. Sama saya dalam channel YouTube Opini Bang Bul. Malam ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mampu untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi lawan bicara kita, dan meyakinkan lawan bicara kita untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, tentunya ada satu disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang pembicara itu sendiri, yakni public speaking. Nah, public speaking ini wajib dan harus dimiliki wawasan keilmuannya untuk para sang motivator. Kenapa demikian? Karena dalam public speaking itu kita bisa mendalami, bisa mengetahui apa kehendak dan keinginan dan bagaimana cara kita masuk meyakinkan pada sesi seperti apa. Karena dalam public speaking, selain verbal, kata-kata, juga ada bahasa tubuh yang 55% itu dapat mempengaruhi lawan bicara kita. Kalau hanya untuk kata-kata saja tidak cukup, melainkan ada bahasa tubuh kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan ke publik bahwa apa yang kita inginkan akan diikuti oleh publik. Maka para politisi ini biasanya memiliki talenta tersendiri di bidang public speaking. Kenapa? Keilmuan ini bisa didapat dari proses melatih diri melalui pendidikan, dan yang lebih efektif adalah terdapat bakat yang dimiliki oleh seorang public speaker, sehingga dalam proses perjalanannya itu tidak terlalu sulit untuk menguasai psikologis publik dengan kalimat yang kita keluarkan lewat lisan, dengan bahasa tubuh, sehingga kita mampu bisa meyakinkan publik atau pendengar untuk menjadi pembicara yang baik dan bisa mengetahui apa dan bagaimana kehendak daripada audien kita atau lawan bicara kita. Kita harus lebih banyak untuk mendengar. Kita korek semua lawan bicara kita ini tanpa disadari. Nanti kita bisa membaca apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh lawan bicara, apa yang dikehendaki oleh audien. Dan ini harus tepat waktunya. Jangan sampai dalam satu psikologis yang terjadi ketidaknyamanan, terus kita memaksakan kehendak kita, walaupun penyampaiannya bagus, secara lisan oke, secara bahasa tubuh juga meyakinkan, tapi waktunya tidak tepat. Misalkan dalam situasi yang sepulang kerja, habis bekerja, ini letih audien, terus kita kemudian dengan menyampaikan keinginan-keinginan dan program-program kita agar mau diikuti oleh audien. Nah, tentunya sang pemateri ini haruslah diselingi kalimat-kalimat humor agar bisa menyegarkan suasana. Kalau kita membuat satu kalimat-kalimat penyampaian serius dalam posisi audien kita dalam keadaan letih, capek, itu tidak akan efektif. Maka alangkah baiknya ketika penyampaian tentang
materi-materi tersangkut masalah public speaking, itu kita cari momentum yang tepat saat waktunya. Jangan sampai jam-jam sepulang kerja, sepulang kegiatan, terus kita menyampaikan pemateri kita dalam keadaan yang tidak konsen. Ini tidak efektif sekali penyampaian ini. Oleh karenanya, selain tadi waktu yang tepat, terus kemampuan kita membaca kehendak dan keinginan audiens ini seperti apa. Terus ketiga juga, kita harus mampu menguasai materi apa yang akan kita sampaikan. Selain daripada kemampuan verbal kita, kemampuan bahasa tubuh kita harus memiliki itu semua. Waktu dan momentum yang tepat agar kita bisa masuk ke alam berpikir dia, ke alam berpikir audiens, terus menggiring mereka untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Next time saya akan bahas kembali secara spesifik tentang public speaking. Selamat malam, YouTuber Merah Putih. Sampai jumpa.